Tidak ada konsensus nyata tentang jumlah sel dalam tubuh manusia. Perkiraan menempatkan jumlah antara 10 triliun dan 100 triliun. Jumlah sel tergantung pada ukuran orang yang lebih besar, lebih banyak sel. Selain itu, jumlah sel dalam tubuh kita terus berubah seiring dengan matinya sel-sel tua dan sel-sel baru. Sel sangat kecil sehingga sebagian besar hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Setiap sel dibuat dari sel yang sudah ada. Setiap sel dalam tubuh berperilaku seperti pabrik kecil dan memiliki dua komponen utama, sitoplasma dan nukleus. Sitoplasma mengandung struktur yang mengkonsumsi dan mengubah energi dan melakukan banyak fungsi khusus sel, termasuk menyimpan dan mengangkut bahan seluler, memecah limbah, dan memproduksi dan memproses protein. Nukleus adalah pusat kendali dan berisi informasi genetik yang memungkinkan sel untuk bereproduksi. Mitokondria, jamak mitokondria, di dalam sel adalah pabrik tempat makanan dan oksigen bergabung untuk menghasilkan energi. Sel manusia dan sel hewan lainnya memiliki membran yang menyatukan isinya. Membran ini tipis, memungkinkan nutrisi masuk dan produk limbah keluar. Makanan adalah energi yang dibutuhkan sel. Setiap sel membutuhkan oksigen untuk membakar, memetabolisme, nutrisi yang dilepaskan dari makanan. Tubuh memiliki beberapa sel yang tidak mengalami pembelahan sel. Dan sel darah merah dan sel kulit luar memiliki sitoplasma tetapi tidak memiliki nukleus. Di dalam sel, proses ini disebut respirasi. Oksigen memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Pengoksidasi molekul makanan diubah menjadi karbon dioksida dan air. Air membentuk sekitar 2/3 dari berat sel. Energi yang dilepaskan digunakan untuk semua aktivitas sel. Membran sel memiliki reseptor yang memungkinkan sel untuk mengidentifikasi sel-sel di sekitarnya. Berbagai jenis sel melepaskan bahan kimia yang berbeda, yang masing-masing menyebabkan jenis tertentu dari sel di dekatnya bereaksi dengan cara tertentu. Di dalam masing-masing sel yang berbeda ini ditemukan 20 jenis organel, atau struktur yang berbeda. Sedikit lebih dari 200 jenis sel yang berbeda membentuk tubuh manusia. Bentuk dan ukuran setiap jenis sel ditentukan oleh fungsinya. Sel-sel otot datang dalam berbagai bentuk dan memiliki banyak fungsi yang berbeda. Sel darah tidak terikat dan bergerak bebas melalui aliran darah. Sel-sel kulit membelah dan bereproduksi dengan cepat. Beberapa sel di pankreas menghasilkan insulin, yang lain menghasilkan jus pankreas untuk pencernaan. Lendir diproduksi di sel-sel di lapisan paru-paru. Paru-paru kita juga mengandung sel-sel alveolus yang bertanggung jawab untuk mengambil gas dari darah. Sel-sel yang melapisi usus telah memperluas membran sel untuk meningkatkan luas permukaan, membantu mereka menyerap lebih banyak makanan. Sel-sel di jantung memiliki banyak mitokondria untuk membantu mereka memproses banyak energi, karena mereka harus bekerja sangat keras. Sel saraf menghasilkan dan menghantarkan impuls listrik, untuk sebagian besar, mereka tidak membagi. Setiap sel saraf memiliki tempat tertentu dalam sistem saraf kita. Sel saraf di luar otak sangat panjang dan memiliki tugas melewatkan sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya, memungkinkan kita untuk menggerakkan otot dan merasakan dunia di sekitar kita. Sisa sel saraf kita, sekitar 100 miliar sel tubuh kita, adalah sel otak. Sel otak adalah sel terpenting dalam tubuh kita. Otak kitalah yang menentukan siapa kita. Sel-sel otak pada anak balita memang memiliki kemampuan untuk bereproduksi, sampai batas tertentu. Namun, kita secara alami kehilangan sel-sel otak sepanjang waktu. Perkiraan terbaik kehilangan sel otak normal adalah 9.000 per hari. Itu mungkin tampak seperti jumlah yang besar, tetapi ingatlah bahwa otak memiliki 100 miliar sel, jadi kehilangan 9.000 sel per hari tidak terlalu besar. Inhalansia, seperti lem, bensin, dan pengencer cat, menyebabkan hilangnya sel otak 30 kali lipat dari kecepatan normal. Penggunaan alkohol yang berlebihan merupakan penyumbang besar kerusakan sel otak. Sel-sel yang semuanya melakukan pekerjaan yang sama membentuk jaringan, seperti tulang, kulit, atau otot. Kumpulan dari berbagai jenis sel membentuk organ-organ tubuh. Organ yang berbeda dikelompokkan bersama membentuk suatu sistem, seperti sistem pencernaan atau sistem peredaran darah. Semua sistem yang bekerja sama membentuk tubuh manusia yang sehat. Sel hidup, tentu saja, tetapi sel juga mati. Sel hati bertahan sekitar 1,5 tahun. Sel darah merah hidup selama 120 hari. Sel kulit baik untuk 30 hari.
Sel darah putih bertahan selama 13 hari. Dan ternyata sebagian besar sel dalam tubuh manusia adalah sel bakteri, dan sebagian besar bermanfaat. Sulit dipercaya bahwa rata-rata orang dewasa kehilangan hampir 100 juta sel setiap menit. Kabar baiknya adalah bahwa tubuh, melalui pembelahan sel, menggantikan 100 juta sel yang hilang setiap menitnya. Dan bagaimanapun, bahkan 100 juta sel hanyalah sebagian kecil dari triliunan sel yang membentuk tubuh kita.